Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaituni dengan NIM 19081015073 dari Tadris Matematika kelas 6G. Di sini saya akan membuat video pembelajaran matematika dengan materi bilangan bulat dan bilangan pecahan. Langsung saja kita masuk ke kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar 3.1 yaitu menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, baik itu bulat positif dan negatif. Dan bilangan pecahan, baik itu pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Untuk kompetensi dasar 4.1 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan bilangan bulat dan bilangan pecahan, baik itu pecahan biasa, campuran, desimal, dan juga persen. Langsung saja kita ke pengertian bilangan bulat. Apa sih bilangan bulat itu? Untuk mempermudah kita dalam memahami pengertian bilangan bulat, kita aplikasikan saja dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pada benda ini. Benda ini sudah sering kita lihat ya, namanya termometer. Dalam termometer ini dapat menunjukkan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Untuk bilangan bulat negatif itu misalnya S. Untuk termometer suhu badan itu tidak sampai negatif ya teman-teman. Untuk termometer yang menunjukkan bilangan negatif biasanya itu alkohol atau air raksa pada ruangan atau pada laboratorium. Nah, selanjutnya kita masuk ke garis bilangan. Bilangan bulat itu terbagi menjadi 3. Untuk yang pertama yaitu bilangan bulat positif, yang kedua yaitu 0, dan yang ketiga yaitu bilangan bulat negatif. Nah, kalau kita awali 0 lalu ke bilangan bulat, nanti masuknya adalah bilangan caca. Sehingga istilah lain dari bilangan bulat positif adalah bilangan asli. Sedangkan gabungan dari bilangan bulat positif dan 0 disebut dengan bilangan caca. Jadi, bilangan bulat itu dapat kita simpulkan dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Sangat banyak sekali. Dan bilangan caca itu dimulai dari 0 sampai positif tak hingga. Bilangan asli itu dimulai dari 1. Selanjutnya kita akan mengurutkan bilangan bulat dan bilangan pecahan. Langsung saja yuk kita ke bilangan bulat terlebih dahulu. Tentukan urutan bilangan bulat positif berikut dari yang terkecil. Di sini ada 37, ada 18, ada 254 dan 245. Kita lihat dulu, di sini ada 2 digit, di sini juga ada 2 digit, dan yang ketiga dan keempat ada 3 digit. Jadi bilangan bulat positif yang kecil itu 2 digit. Antara 3 dan 1 itu yang paling kecil itu 1. Jadi bilangan bulat positif yang paling kecil itu 18. Selanjutnya 37. Nah, antara yang 3 digit 254 dan 245 ini kita lihat. Di sini 2 sama. Antara 5 dan 4 yang paling kecil itu 4. Jadi bilangan bulat positif yang terkecil selanjutnya yaitu 245. Dan yang paling terakhir yaitu 254. Jadi urutan bilangan bulat positif dari yang terkecil itu 18, selanjutnya 37, selanjutnya 245, dan yang terakhir yaitu 254. Untuk yang selanjutnya yaitu tentukan urutan bilangan bulat negatif berikut dari yang terkecil. Ada negatif 8, negatif 1, negatif 12, dan negatif 5. Nah, untuk mengurutkan bilangan bulat negatif itu berbeda dengan mengurutkan bilangan bulat positif. Karena kita sudah lihat tadi dengan garis bilangan bahwa bilangan bulat negatif itu semakin besar angkanya, maka nilainya akan semakin kecil. Kan dimulai dari sebelah kiri. Jadi urutan bilangan bulat negatif dari yang terkecil ini itu negatif 12 karena ada 2 digit. Lalu selanjutnya ada negatif 8,
selanjutnya negatif 5, dan yang terakhir yaitu negatif 1. Jadi urutan bilangan bulat negatif dari yang terkecil yaitu negatif 12, negatif 8, negatif 5, dan negatif 1. Baik, selanjutnya yaitu mengenai bilangan pecahan. Apa sih bilangan pecahan itu? Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Misalnya, saya mempunyai satu buah tomat ini. Satu buah tomat ini akan saya bagikan kepada 4 orang. Jadi, setiap orang akan mendapatkan 1/4 bagian dari buah tomat ini. Jadi, kesimpulannya, pecahan adalah bagian dari keseluruhan, rasio atau perbandingan, dan dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan B tidak sama dengan 0. Pecahan dapat dinyatakan dalam 4 bentuk. Yang pertama yaitu pecahan biasa, yang kedua yaitu pecahan campuran, yang ketiga desimal, dan yang keempat yaitu persen. Baik, yang selanjutnya yaitu merubah bentuk pecahan. Untuk yang pertama yaitu ada pecahan biasa, di sini 25/4. Yang kedua yaitu pecahan campuran. Dari pecahan biasa ini ingin dirubah ke pecahan campuran. Jadi 25 dibagi 4 yaitu 6, 6 sisa 1 ditaruh di pembilang, dan per 4. 4 ini penyebut. Jadi 25/4 dirubah menjadi bentuk pecahan campuran menjadi 6 1/4. Yang ketiga yaitu ada desimal. 25/4 itu sama dengan 25 dikali 25, jadi pembilangnya 625. Karena pembilang dikali 25, maka penyebut juga dikali 25, maka jadi 100. 625 dibagi 100 jadi 6,25. Untuk yang keempat yaitu persen. 25/4 itu kan tadi sudah dirubah ke desimal jadi 625/100. Karena ingin dirubah menjadi persen, maka dikali 100, jadi 100-nya bisa dicoret, jadi 625%. Untuk yang selanjutnya yaitu tentukan urutan bilangan pecahan berikut dari yang terkecil. Ada 2/5, 1/4, 3/20, dan 1/10. Karena penyebutnya berbeda, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Kita samakan penyebutnya menjadi per 20. Dibagi 5, 4. 4 kali 2, 8. Di sini pembilangnya 8. 20 dibagi 4, 5. 5 kali 1, 5. Di sini pembilangnya 5. 20 ini tetap karena sudah penyebutnya sudah 20, jadi kita tulis 3. 20 dibagi 10 yaitu 2, 2 kali 1, 2. Nah, karena penyebutnya sudah sama semua, jadi kita bisa mengurutkan mana bilangan pecahan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Di sini kita lihat pembilangnya ada 8, 5, 3, 2. Jadi yang paling kecil yaitu 2. 2/10 itu bilangan pecahan terkecil. 2/20 itu dari 1/10. Jadi kita tulis urutan bilangan pecahan yang terkecil 1/10. Selanjutnya yaitu ada 3/20. Selanjutnya ada 5/20. 5/20 ini dari 1/4. Kita tulis 1/4. Dan yang terakhir yaitu 8/20. 8/20 ini dari 2/5. Jadi, urutan bilangan pecahan dari yang terkecil yaitu 1/10, 3/20, 1/4, dan 2/5. Baik, selanjutnya yaitu tentukan urutan bilangan pecahan berikut dari yang terkecil. Di sini ada 12/8, ada 0,53, ada 7/20, dan ada 63%. Karena di sini bentuk pecahannya berbeda-beda, maka kita samakan terlebih dahulu. Bisa kita samakan dengan pecahan biasa, desimal, atau persen. Tapi di sini saya akan menggunakan pecahan desimal saja. Jadi 12/8 itu jadi 1,5. Ini 0,53 itu tetap. 7/20 itu 7-nya dikali 5 dulu jadi 35. 20-nya juga dikalikan 5 jadi 100.
35 dibagi 100 itu 0,35, dan yang 63% itu dirubah menjadi desimal jadi 0,63. Di sini sudah terlihat mana pecahan yang terkecil. Ada 1,5, 0,53, 0,35, dan 0,63. Ini 1,5 ini paling besar karena udah 1, sedangkan yang lainnya itu masih 0. Jadi pecahan yang terkecil itu 0,35. 0,35 ini berasal dari 7/20. Jadi 7/20. Selanjutnya 0,53 tetap. Selanjutnya yaitu 0,63 yaitu 63%. Dan yang terakhir yaitu 1,5 itu 12/8. Selanjutnya yaitu ada trik mudah membandingkan bilangan bulat positif. Di sini semakin besar bilangannya, maka semakin besar pula nilainya. Di sini ada contohnya yaitu 65 dengan 56. Karena bilangannya lebih besar, maka nilainya juga lebih besar. Jadi 65 lebih besar dari 56. Trik mudah membandingkan bilangan bulat negatif. Semakin besar bilangannya, maka semakin kecil nilainya. Di sini ada contoh negatif 65 dan negatif 56. Karena negatif 65 bilangannya lebih besar, maka nilainya juga lebih kecil. Jadi tandanya yaitu kurang dari. Jadi negatif 65 kurang dari negatif 56. Selanjutnya yaitu trik mudah membandingkan bilangan pecahan. Di sini triknya yaitu samakan penyebut atau perkalian silang. Contohnya 2/7 dan 5/9. Kita ingin mengetahui mana bilangan yang lebih besar atau bilangan yang lebih kecil. Kita kalikan silang. 2 dikali 9 yaitu 18. 7 dikali 5 yaitu 35. Jadi 18 itu kurang dari 35, maka tandanya yaitu kurang dari. Sekian penjelasan materi mengenai bilangan bulat dan bilangan pecahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.